Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Dimanapun saat ini saudara berada, kiranya Tuhan memberkati. Mari saudaraku, malam hari indah ini kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, Engkaulah Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, malam hari ini hati kami siap untuk disapa firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menerangi hati dan jiwa kami, agar firman-Mu senantiasa meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Untuk renungan malam kita, saya akan bacakan tertulis dalam kitab Ibrani pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan kesempatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Topik atau judul dari renungan malam ini mengatakan dalam kehidupan kita, jangan hanyut terbawa arus. Di dalam kehidupan dunia ini sudah menjadi sebuah realita, di mana kita sering terbawa arus duniawi. Kita terbuai dengan kenikmatan, dengan keindahan duniawi, dan kita juga terbuai oleh rayuan duniawi. Namun setelah kita memperoleh itu semua, satu hal perlu kita sadari, bahwa itu semuanya tidak dapat memberikan kehidupan yang abadi. Namun semuanya itu hanyalah bersifat sia-sia. Saudara, karena manusia telah terpikat oleh duniawi, maka dia jauh dari Tuhan. Inilah yang menjadi
sebuah perenungan di dalam renungan ini dalam hidup kita. Agar kita itu jangan pernah terbawa arus oleh duniawi ini. Sebab barang siapa mencintai dunia atau barang siapa jauh lebih mengasihi dunia ini, maka jiwanya akan mati. Itulah yang dikatakan lewat renungan kita ini. Sebagai orang percaya yang telah menerima karya keselamatan dari Tuhan, maka keselamatan itu jangan engkau sia-siakan. Karena Tuhan itu telah membuat kita berharga di biji matanya. Karena kita ini berharga di biji mata Tuhan, maka Dia memberikan kuasa Roh Kudus-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Saat ini saudaraku, sudahkah Roh Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mau lihat pada zaman sekarang ini banyak yang meninggalkan Tuhan. Demi harta meninggalkan Tuhan. Atau demi memikirkan segala duniawi ini banyak meninggalkan Tuhan. Atau ketika penderitaan itu datang bertubi-tubi, bisa juga mereka meninggalkan Tuhan. Namun di saat mereka meninggalkan Tuhan, apakah ada solusi dalam menyelesaikan atau membahagiakan kehidupannya? Tidak. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Maka dengan ini firman Allah mengingatkan kita, jangan pernah engkau terbawa arus oleh duniawi. Dengan cara apakah kita agar tidak terbawa arus oleh duniawi ini? Satu, Tuhan mau katakan, teliti dan cerna dan saring setiap apa yang kau dengar, setiap apa yang kau lihat, maka perlu engkau pertimbangkan. Jangan lakukan, jangan ambil sebuah keputusan tanpa tuntunan Roh Tuhan atau tanpa sebuah kebenaran di dalam firman Tuhan. Maka dalam menyikapi hidup ini, senantiasalah berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, agar kita tidak terbawa arus, mari kita teladani Yesus Kristus. Ketika iblis mencobai Dia, apakah senjatanya untuk melawan godaan itu? Dia pakai firman Allah. Firman Allah yang dia pakai untuk membentengi dirinya sehingga tidak jatuh dalam godaan setan ataupun iblis. Hal inilah juga dalam kehidupan kita. Firman Allah itulah yang menjadi sebuah jawaban. Firman Allah itulah menjadi sebuah benteng dalam kehidupan kita. Agar kita tidak pernah jatuh dengan keberadaan atau kondisi apapun yang saat ini kita hadapi. Jikalau kita senantiasa bercermin kepada firman Allah, maka kita akan pernah meninggalkan Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, terimalah karunia Tuhan, yaitu Roh-Nya yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Pakailah itu. Karena melalui Roh Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka karya keselamatan itu tidak akan lepas di dalam hidup kita ini. Saudaraku, terimalah Yesus agar kita tidak menyimpang dari jalan yang tidak benar. Terimalah Yesus, maka kita akan diselamatkan. Amin. Mari saudaraku, kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 419. Yesus pimpinlah. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan
kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, tuntunlah hidup kami di jalan yang benar, agar kami tidak terbawa arus duniawi ini, agar kami tidak tersesat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun, yang menguatkan, yang menghibur hidup kami, agar kami senantiasa berdiam di dalam Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kiranya melalui ibadah malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Shalom, Tuhan memberkati.